saya sendiri. Ini lagi cari akal dulu, gimana supaya ini bisa berdiri lagi. Ini nggak tahu nih, pasti ngeblur ini karena manual lens. Cuman ini menggambarkan betapa cukup panik ya di. Aduh. Akhirnya berhasil. Triknya gitu kan ternyata. Ambil kanan dulu, nanti masuk ke kiri jalur air. Wah, sulit banget. Akhirnya bisa. Ini kita mau kasih nomor 10. Tadi satu susah banget, jadi tanjakannya tuh cukup panjang sama tanah dan ada beberapa jalur air gitu dan ada batunya. Nah, sempat saya ambil kiri dulu, ternyata kepater tuh, jadi ban belakang nggak bisa lanjut lagi karena nggak ada traksi karena kena batu itu. Akhirnya saya coba tuntun, ternyata tuntun nggak stabil, akhirnya jatuh. Nah, dramanya itu adalah pada saat jatuh, itu bingung banget pas jatuh itu. Motornya berat banget asli, dan gue baru menghadapi situasi seperti itu, jadi ditanjakan, licin, nggak bisa pakai teknik punggung gitu, karena si motor itu ikut kegeser. Akhirnya beberapa kali percobaan sama ngumpulin tenaga dulu, sama sekalian atur napas, atur tenaga, dapat juga tekniknya. Jadi tekniknya itu si ban depan itu digeser dulu, pokoknya geser aja ke arah bawah, minimal si ban itu bukan ke arah atas ya, tapi ban itu agak sejajar gitu, sejajar garis lah pokoknya. Habis sejajar garis baru lebih mudah karena gaya gravitasinya kan jadi lebih enteng gitu dibandingkan kita ban di atas kita bangunin gini, itu susah banget. Jadi harus digeser dulu segini, habis itu didorong. Nah, itu baru dapat tuh gaya gravitasinya. Lumayan itu 20 atau 15 menit kayaknya. Lumayan itu kejebak di tanjakan. Gila. Seru karena seru aja pengalaman baru gitu. Cuman agak kaget ya, ini gimana caranya motor bisa berdiri minimal, jadi saya bisa mundurin gitu. Nah, ternyata jawabannya begitu. Jadi sumbu roda depan digeser dulu sejajar, pokoknya jadi gini, habis itu dinaikin gitu. Oke, ini sekarang udah di camp Pemburu, lagi nyari temen yang lain. Ini teman kantor, biasa teman kantor. Yang lain itu naik jeep sama ada yang hiking di belakang. Sebenarnya jalan terakhir tadi itu kalau misalkan emang saya nggak sanggup sendiri ya nunggu teman yang di belakang, karena diberikan kekuatan dan kesempatan untuk problem solving sendiri, akhirnya bisalah itu motor berdiri lagi. Dan tadi sempat ada penyemangat 2 orang lokal gitu kan. Sebenarnya mereka nggak bantu, tapi hanya ngeliatin, tapi ada tenang gitu di kita itu, tenang. Minimal kalau kita udah nyoba beberapa kali nggak bisa, nah dibantuin lah gitu. Tadi kita sempat kan pertama jatuh, set bangun, mundurin lama tuh, mundurin lama gitu kan. Nah, akhirnya begitu mau start, wah ada suara nih motor. Ternyata suara motor
warga lokal itu 2 orang naik bebek gitu. Mereka juga trouble katanya, businya mati-matian gitu. Nah akhirnya diliatin mereka, percobaan kedua naik set, mulus begitu mau sampai atas kelebihan traksi, akhirnya belok gini, das. Untung bisa ngendaliin pas nabraknya gitu, jadi nggak begitu kenceng, jadi nggak ada masalah apapun gitu. Cuman plat nomor doang tuh, banyak tanahnya itu doang. Habis itu muter balik lagi, ancang-ancang lagi. Nah pas ancang-ancang saya akhirnya minta tips lah, Pak kira-kira lewat mana nih gitu. Akhirnya ngambil kanan dulu, set, terus ngambil jalur air yang sebelah kiri. Dapat akhirnya traksi ya. Akhirnya sampai sini deh gitu. Oke. Ini nyari yang lain dulu. Sampai ketemu di video lainnya. Oke. Malam itu cuaca sangat bersahabat. Angin tidak begitu kencang. Cuaca juga tidak begitu dingin. Langit sangat cerah dan kami membuka tenda persis di belakang kamp pemburu. Tempat yang sangat tersembunyi dan nyaman, sehingga kami bisa mengobrol dengan hangat sambil menyantap makanan di tepian api unggun. Menjelang dini hari ke pagi, cuaca sangat dingin, tapi masih nyaman untuk diajak tidur. Bisa dibilang tempat ini sangat cocok untuk sekedar melepas penat dari ibu kota. Dil, lagi di mana kita? Hutan mana nih? Asik. Kami membagi agenda menjadi 2 hari. Hari pertama, kami hanya bersantai di camp sampai larut malam, sambil menikmati suasana sekitar yang masih asri. Lalu, hari kedua kami baru beranjak naik ke Cisadon. Namun, kami tidak berlama-lama di sana. Hanya sekedar makan dan pulang.